ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Perkenalkan, saya Marta bersama rekan-rekan dari Maranatha Christian University Choir akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam Maranatha Family Fellowship hari ini, Jumat 26 Maret 2021. Bersyukur kita masih tetap dapat mengikuti Maranatha Family Fellowship yang diadakan secara rutin, walaupun secara online seperti saat ini. Tema Maranatha Family Fellowship kita hari ini, taat mengerjakan keselamatan. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Hariman Andre Patianakota MTH. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang kudus, ya Tuhan terima kasih ya Tuhan pada siang hari ini kita masih dapat mengikuti ibadah rutin Maranatha Family Fellowship yang kita adakan secara online ini ya Tuhan. Ya Tuhan berkati para penyanyi, para pelayan sekalian, dan para pemusik, serta Bapak Pendeta yang akan mengabarkan firman Tuhan. Ya Tuhan berkati juga teman-teman yang akan menyaksikan kita via online ya Tuhan. Semoga setiap firman Tuhan yang mereka dapat serapkan bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 356. Tinggallah dalam Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyanyikan pujian Hati Sebagai Hamba. Ku
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Universitas Kristen Maranatha dimanapun Anda berada, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Sang Kasih yang senantiasa menyertai, bahkan terus melimpahkan berbagai nikmat dan berkat dalam hidup kami. Di tengah-tengah persekutuan yang kami lakukan secara daring ini, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kami yakini adalah penuntun bagi langkah kami, penguat untuk jiwa yang lemah, pemberi tuntunan dan visi bagi kami menuju masa depan. Karena itu dengan rendah hati kami memohon Roh Kudus memandu kami dengan hikmat bijaksana, supaya apa yang kami baca sungguh kami pahami dan kami hayati. Bahkan oleh kekuatan Roh Kudus sendiri, kami juga dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kami memohon bimbingan-Mu, ya Allah, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan Alkitab dari Filipi pasalnya yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul "Tetaplah kerjakan keselamatanmu." Beginilah bunyinya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita. Dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Demikian para sahabat, pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang sudah membacanya, yang sudah mendengarkannya. Dan tentu yang lebih berbahagia adalah mereka yang belajar setia melakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Ibu bapak dan saudara-saudara keluarga besar Universitas Kristen dimanapun Anda berada. Hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan tema mengerjakan keselamatan sebagai komunitas eksemplaris. Mengerjakan keselamatan sebagai komunitas eksemplaris. Ada dua hal penting di sana. Mengerjakan keselamatan dan komunitas eksemplaris. Apa artinya? Nah, saudara-saudara, yang pertama kalau kita bicara tentang mengerjakan keselamatan, asumsinya adalah kita sudah diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah memperoleh anugerah itu, maka Anda dan saya perlu untuk merawat dan menghidupinya. Merawat dan menghidupi keselamatan dalam laku hidup sehari-hari. Itulah yang kita sebut sebagai mengerjakan keselamatan. Jadi para sahabat sekalian, sekali lagi asumsinya adalah kita sudah diselamatkan. Baru kita mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima itu. Inilah yang membedakan kekristenan misalnya dengan agama tertentu. Dalam kekristenan kita juga percaya, kita yakini bahwa gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Persekutuan ini menerima anugerah keselamatan sebagai sebuah kasih karunia. Dan karunia yang diterima ini bukanlah karunia yang murahan, tetapi sebuah kasih karunia yang sungguh teramat mahal. Dan karena itu kasih karunia ini perlu direspon dengan tepat. Kasih karunia ini perlu disambut dengan iman dan dikerjakan dalam hidup sehari-hari dengan penuh rasa syukur. Dan karena itulah para sahabat, gereja ditantang, gereja diundang untuk menjadi komunitas eksemplaris. Komunitas eksemplaris berarti komunitas atau persekutuan untuk menjadi contoh, untuk memberikan keteladanan, untuk menjadi komunitas alternatif di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Ketika orang tidak lagi menemukan koinonia atau persekutuan yang tepat untuk orang menata dan membangun kehidupan dengan baik. Ketika dunia dipenuhi dengan berbagai persoalan yang disebabkan oleh manusia dalam keberdosaannya, maka di sana gereja diundang untuk menjadi sebuah komunitas alternatif. Sehingga Yesus berkata, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Sebagai terang, maka gereja mesti bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Gereja harus mampu memberikan harapan. Sebagai garam, itu berarti gereja mesti memberi rasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Dalam semangat itulah Rasul Paulus menuliskan surat sukacita, surat Filipi kepada jemaat komunitas Kristen yang ada di kota Filipi di kala itu. Paulus ketika dia menuliskan surat ini diduga ia sedang berada di balik jeruji besi. Ia sedang terpenjara. Namun yang luar biasa para sahabat sekalian, jiwa Paulus tidak terpenjara. Sukacita seorang Paulus tidak bisa dikerangkeng, tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok penjara. Dan karena itulah dia bisa menulis dan mengajak jemaat di Filipi di kala itu supaya terus bersukacita. Dan ia memberikan nasihat agar mereka terus mengerjakan keselamatan. Bukan hanya ketika Paulus secara fisik masih berada dengan mereka, tetapi juga ketika Paulus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kan ada kecenderungan begitu ya, kalau sebuah komunitas yang baru bertumbuh, mereka condong begitu melekat dengan pemimpinnya. Bahkan terkadang takut. Kalau pemimpinnya ada, mereka mengerjakan tugas dengan baik. Tapi kalau pemimpinnya tidak ada, mereka kembali ke dalam kehidupan sesuka-sukanya mereka saja. Ini perilaku kekanak-kanakan sebenarnya. Seorang anak, dia akan melakukan apa yang mama dan papanya perintahkan ketika mama dan papanya berada bersama dengan mereka. Tetapi kalau sudah tidak ada orang tua, maka anak-anak cenderung melakukan apa yang dilarang. Nah, Paulus menghendaki agar sifat childish, sifat kekanak-kanakan seperti ini tidak terjadi pada kehidupan orang-orang percaya di Filipi. Paulus mau supaya mereka tetap serius mengerjakan keselamatan yang sudah mereka terima. Kenapa? Karena yang mereka kerjakan itu bukan untuk Paulus. Yang sedang mereka upayakan itu bukan demi kemuliaan seorang Paulus. Tetapi itu adalah ibadah mereka kepada Allah sendiri. Di dalam Kristus Yesus. Yang sudah berkorban untuk mereka. Yang sudah memberikan diri untuk keselamatan mereka. Dan karena itulah mereka diajak untuk terus menghidupi perbuatan-perbuatan baik sebagai tanda syukur mereka atas rahmat yang sudah mereka terima. Saudara-saudara, dalam surat tadi Paulus mengajak mereka untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mereka diajak melakukan keselamatan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Mereka diajak mengerjakan keselamatan dengan berpegang pada firman kehidupan. Jadi ada 3 hal pokok yang harus mereka kerjakan. Mereka harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat kepada Allah.
Apapun yang mereka kerjakan itu mesti menjadi ungkapan syukur mereka. Apapun juga yang mereka lakukan, mereka harus lakukan seperti untuk Tuhan. Lalu yang kedua, mereka diajak untuk mengerjakan keselamatan dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Persungutan dan perbantahan itu adalah energi yang negatif. Justru akan merusak relasi-relasi mereka. Ketika mereka bekerja dengan persungutan, dengan perbantahan, maka mereka tidak akan mampu mengukir prestasi terbaik. Energi mereka hanya akan habis untuk klarifikasi, bukan berkreasi. Dan karena itulah yang ketiga mereka diajak untuk terus berpegang pada firman kehidupan. Mereka diajak untuk mempelajari firman Tuhan dengan penuh kesungguhan dan menghidupinya dalam beragam kehidupan. Sehingga dunia bisa melihat bedanya. Dunia bisa melihat terang yang dipancarkan dari dalam kehidupan orang-orang Kristiani di masa itu. Orang bisa melihat bagaimana perilaku yang elok, perilaku yang baik, perilaku yang memberikan teladan dalam keseharian. Ketika umat Kristiani di masa itu mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, dengan tetap berpegang pada firman Tuhan, maka yang akan terjadi dalam kehidupan mereka adalah mereka menjadi orang-orang dan komunitas yang tidak beraib dan tidak bernoda. Sehingga mereka tidak akan dengan mudah dijatuhkan oleh orang lain. Yang kedua, mereka akan menjadi komunitas yang bercahaya. Seperti bintang-bintang di langit. Mereka akan tumbuh menjadi orang-orang dan komunitas yang berkualitas. Dan hanya orang-orang yang berkualitas yang bisa menjadi suri teladan. Bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas secara emosional, cerdas secara sosial, cerdas secara spiritual. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa orang lain juga akan ikut bersyukur. Sama seperti Paulus yang bersyukur atas apa yang ia dengar tentang orang-orang percaya di Filipi. Demikian juga dengan kehidupan Anda dan saya di hari ini. Sekarang Bapak Ibu, teman-teman, para sahabat mahasiswa, kita berada di tengah-tengah kehidupan di mana persoalan-persoalan yang terkait dengan moralitas terus terjadi. Degradasi moral terus mewarnai kehidupan. Itu terwujud dalam rupa-rupa pelanggaran. Dalam kehidupan publik, kita sering mendengar bagaimana para pemimpin tidak menjadi teladan, tidak memanfaatkan jabatan untuk kemaslahatan umat, tetapi justru memakai kesempatan untuk berkorupsi ria, memperkaya diri sendiri. Kita juga melihat ada begitu banyak kekerasan demi kekerasan yang terjadi dalam kehidupan.
Kekerasan yang dilakukan oleh satu komunitas tertentu kepada komunitas yang lain hanya karena mereka berbeda. Tetapi kita juga melihat kekerasan demi kekerasan yang terjadi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kekerasan dari seorang istri terhadap suami atau suami terhadap istri. Bahkan kekerasan dari orang tua, dari paman, dari keluarga terdekat untuk anak-anak. Kita juga hari ini melihat ada begitu banyak orang yang demi meraih sukses lalu menghalalkan segala cara. Nah, saudara-saudara, ini konteks kehidupan Anda dan saya di hari ini. Dan firman Tuhan yang Bapak, Ibu dan saya serta teman-teman mahasiswa yang kita dengarkan hari ini mengajak kita untuk mengerjakan keselamatan sebagai komunitas eksemplaris. Kita diajak untuk sungguh-sungguh mampu memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan. Karena firman Tuhan jelas katakan, Yesus sendiri bersabda untuk kita bahwa Anda dan saya, kita adalah garam dan terang dunia. Oleh karena itu, mari kita pancarkan kualitas kehidupan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika hari ini Anda dan saya mengabdi di Maranatha, atau kita berkarya dimanapun nanti, mari saudara-saudara, kita lakukan setiap tugas, pekerjaan, kita menjalani keluarga kita. Ini semua kita lakukan dengan pemaknaan bahwa kita sedang mengerjakan keselamatan yang Allah berikan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini. Sehingga kita akan mengerjakan semua tugas dan panggilan itu dengan takut dan gentar, dengan rasa hormat dan dengan rasa syukur kepada Allah. Apapun juga yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Bayangkan para sahabat, ibu bapak, teman-teman sekalian, kalau kita bekerja, kita berupaya sebagai satu ungkapan rasa syukur. Indah sekali. Enak sekali. Kalau kita bekerja dengan penuh rasa syukur, maka sesungguhnya tidak ada hal yang terlalu sulit. Kita tidak akan berbantah-bantah satu dengan yang lain. Oh, ini tugas saya, ini tugas kamu, dan seterusnya. Kita tidak akan bersungut-sungut hanya karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita justru akan berupaya untuk memberikan yang terbaik, mengukir prestasi terbaik. Sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai tenaga kependidikan, sebagai siapapun kita. Bahkan di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dan masyarakat. Dan kita hanya bisa mengukir karya terbaik itu kalau Anda dan saya tetap berpedoman pada firman Tuhan. Maka mari kita jadikan firman itu seperti madu yang manis untuk jiwa kita. Mari kita jadikan firman itu seperti makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Firman bukan tuntutan-tuntutan yang serba mengekang. Firman justru itu manis seperti madu, sehat dan bergizi seperti makanan yang sesungguhnya Anda dan saya butuhkan. Mari jadikan firman itu sebagai sumber energi
kekuatan bagi jiwa kita. Dan kita akan melangkah menjadi komunitas eksemplaris. Hidup kita menjadi contoh. Kehidupan persekutuan kita menjadi teladan yang mengerjakan keselamatan dalam seluruh perjalanan hidup kita, hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Para sahabat, mari kita bersaat teduh, merespon firman Tuhan ini, dan sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, firman kehidupan, terima kasih. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman yang setia. Kami menyadari keterbatasan kami, bahkan kerapuhan dan keberdosaan kami. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan terus mengisi hati dan pikiran, juga menuntun setiap langkah kami. Kami mau berdoa untuk persekutuan kami di Universitas Kristen Maranatha. Kami berdoa untuk para pemimpin yang ada di rektorat, para pemimpin yang ada di fakultas, para pemimpin yang ada di badan-badan, di direktorat-direktorat. Tuhan menyertai dan memberkati setiap mereka dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan kesehatan. Dan biarlah dengan penuh kerendahan hati, mereka semua dapat berkolaborasi untuk mengukir prestasi terbaik, membawa Maranatha sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan Allah percayakan. Kami berdoa juga untuk para dosen, biarlah mereka terus berkarya, mereka terus mengajar dengan penuh dedikasi bersama dengan para sahabat, mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan Allah titipkan untuk dibentuk di tempat ini. Untuk mahasiswa-mahasiswi kami, Tuhan juga terus menolong mereka supaya mereka terus bertekun dalam seluruh upaya pengembangan potensi diri mereka. Kami berdoa untuk para tenaga kependidikan, Tuhan juga menolong dan menyertai mereka dalam seluruh aktivitas yang mereka kerjakan. Ajari kami semua untuk mencintai apa yang kami lakukan. Bahkan kami menghayatinya sebagai cara kami mengerjakan keselamatan yang Allah sudah berikan bagi setiap kami. Sehingga kami bekerja dengan bersungguh-sungguh, tidak berbantah-bantah dan tidak bersungut-sungut. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu orang tua dan keluarga dari mahasiswa-mahasiswi kami. Mereka yang berjuang di tengah-tengah masa sulit untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anak mereka. Tuhan berkenan memberkati. Kami berdoa juga untuk para kekasih kami yang berulang tahun. Tuhan menolong, biarlah di usia yang bertambah pula hikmat dan bijaksana. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, baik karena COVID-19 maupun karena penyakit-penyakit yang lain. Tuhan Allah, Engkau lawat mereka dan berikan kesembuhan bagi mereka. Kami juga ingin berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami. Terkhusus upaya-upaya pemberantasan COVID-19. Proses-proses vaksinasi yang sedang dilakukan. Biarlah semua berjalan dengan baik. Supaya bangsa kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Bahkan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini rindu kami. Kami bawakan kerinduan ini dengan penuh harap dan percaya bahwa Allah akan menjawab kami. Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami berdoa kepada Allah Bapa
di dalam surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sebagai respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama menyanyikan dari nyanyian Kidung Baru 211, Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Saudara-saudara, ibadah ini akan selesai, namun hidup yang beribadah belum usai. Pulang dan jalanilah hidup dengan penuh sukacita. Kerjakanlah keselamatan yang Allah sudah berikan dalam Kristus Yesus. Jadilah teladan bagi semua orang. Percayalah, Allah akan memberdayakan, memampukan setiap kita dalam upaya untuk mengerjakan keselamatan sebagai komunitas eksemplaris. Terimalah berkatnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, terima kasih untuk keikutан sertanya dalam Maranatha Family Fellowship Jumat ini. Tak terasa kita akan bersama-sama merayakan Paskah. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, jangan lupa untuk tetap mengikuti Maranatha Family Fellowship dalam acara Paskah Universitas Kristen Maranatha pada Jumat 9 April 2021. Dengan tema Recovery by His Grace. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Handi Hadiwitanto PhD dari Sinode Gereja Kristen Indonesia dan sebagai dosen di Universitas Kristen Duta Wacana. Jangan lupa juga Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengisi evaluasi pada link yang sudah dibagikan agar Maranatha Family Fellowship dapat terus melayani dengan semakin baik ke depannya. Sampai jumpa Jumat yang akan datang dalam ibadah Paskah Universitas Kristen Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Salam, Integrity, Care, Excellence.